akan membuat video edukasi kepada teman-teman sekalian tentang pentingnya penyelamatan anak-anak dari cybercrime. 911, what's your emergency? We about to turn it on. Halo teman-teman, saya dengan Christian Silaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital seperti komputer dan ponsel. Misalnya, seseorang mencuri informasi pribadi kita seperti kata sandi, alamat email, atau bahkan uang dari rekening bank secara online. Ada juga bentuk kejahatan lain seperti bullying di media sosial, penipuan online, dan virus komputer. Itu semua bisa merusak perangkat kita. Jadi, meskipun internet banyak memberikan hal positif, ada juga orang yang bisa memanfaatkannya untuk hal-hal buruk. Maka dari itu, kita harus waspada ya. Halo, saya Lydia. Di sini akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu mengapa anak harus tahu tentang cybercrime. Kalian mungkin berpikir, aku kan masih anak-anak, kenapa harus tahu tentang cybercrime? Nah, meskipun kalian masih kecil, banyak anak-anak yang sudah menggunakan internet untuk belajar, bermain, atau berkomunikasi dengan teman. Sayangnya, itu artinya kalian juga bisa menjadi sasaran kejahatan di dunia maya. Karena itu, sangat penting bagi kalian ataupun anak-anak terutama untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan di internet. Ini juga akan membantu melindungi teman-teman, keluarga, dan diri kalian sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis cybercrime. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penipuan online. Contohnya jika seseorang menawarkan hadiah atau uang gratis melalui pesan atau email, hati-hati, itu bisa jadi adalah penipuan. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang terdengar terlalu indah. Selamat malam untuk kamu yang di sana. Yang kedua, ada bullying di media sosial. Ada kalanya orang bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan di media sosial. Yang ketiga, ada virus komputer dan malware. Jangan asal mengunduh aplikasi atau klik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Itu bisa jadi berisi virus yang dapat merusak perangkat kalian. Terus yang keempat, ada phishing. Ini adalah bentuk penipuan di mana seseorang berpura-pura menjadi pihak yang terpercaya seperti bank atau perusahaan dan meminta informasi pribadi kalian. Ingat, jangan memberikan informasi pribadi kalian atau kata sandi kepada siapapun secara online. Saya Sini Yudi ingin melanjutkan tips untuk melindungi diri di dunia digital. Bagaimana caranya agar kita tetap aman saat menggunakan internet? Berikut beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, jangan berbagi informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau sandi di internet. Itu bisa juga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan unik.
Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti nama hewan, peliharaan, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu log out dari akun kalian setelah menyelesaikan atau menggunakan perangkat lain, terutama jika menggunakan perangkat umum atau pemilik orang lain. Yang keempat, periksa kembali pesan atau email yang mencurigakan. Jika terdapat menerima informasi pribadi atau menawarkan hadiah yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, lebih baik abaikan atau laporkan kepada orang tertentu. Yang kelima, bicarakan dengan orang tua atau guru. Jika merasa tidak nyaman dengan sesuatu di internet, jangan ragu untuk meminta bantuan, dan jika ada yang aneh atau membuat takut, laporkan kepada guru atau orang tua. Jadi teman-teman sekalian, dunia digital merupakan tempat yang menyenangkan dan penuh informasi. Tapi kita juga harus waspada. Ingat selalu untuk melindungi informasi pribadi kita, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan dan dari hal-hal yang bisa meretas informasi pribadi kita. Dan jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada orang tua kita jika merasa ada yang tidak beres dengan akun pribadi kita. 911, what's your emergency? We about to turn it on. Penipuan online misalnya, ada orang yang mencoba menipu kita dengan cara berpura-pura menjadi orang lain atau menawarkan hadiah palsu. Misalnya jika kamu mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa kamu menang hadiah besar atau bisa jadi undian, tetapi meminta informasi pribadi seperti alamat, rumah, atau nomor telepon, itu bisa jadi penipuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda anak terpapar cybercrime. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak Presi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sebagai penyeimbang. Yang pertama, perubahan sikap secara tiba-tiba. Anak menjadi lebih tertutup, cemas, atau marah tanpa alasan yang jelas, terutama setelah menggunakan internet atau ponsel. Yang kedua, menghindari diskusi tentang aktivitas online. Anak menghindari berbicarakan aktivitas internet atau mencoba menutup layar perangkat ketika ada orang dewasa yang melihat atau mendekat. Terus yang ketiga, penggunaan internet yang berlebihan atau menyembunyikannya. Anak menghabiskan banyak waktu di dunia maya, terutama di malam hari, atau menjadi defensif ketika ditanya tentang penggunaan perangkat mereka. Yang keempat, menerima pesan atau konten mencurigakan. Ada tanda-tanda anak menerima pesan, teks, email, atau pesan di media sosial dari orang yang tidak dikenal atau konten yang tidak pantas. Yang kelima, mengalami masalah dengan teman atau sekolah. Tanda-tanda perundungan daring cyberbullying bisa termasuk masalah dengan teman atau nilai di sekolah yang menurun. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Saya akan melanjutkan tentang pencegahan kejahatan cyber pada anak. Yang pertama, beri edukasi tentang keamanan digital. Ajari anak tentang pentingnya menjaga informasi pribadi dan tidak membagikan detail seperti rumah, nomor telepon, dan sekolah mereka di media sosial atau platform lainnya. Yang kedua, gunakan software parental control. Misalnya menginstal aplikasi kontrol
orang tua untuk memantau aktivitas online anak. Yang ketiga, batasi penggunaan media sosial, tunda penggunaan media sosial pada anak yang masih muda. Dan pastikan akun mereka diatur dalam mode pribadi sehingga hanya teman-teman yang dikenal yang dapat berinteraksi kepada mereka. Yang keempat, ajarkan anak tentang phishing dan penipuan online. Anak cara mengenali email, pesan atau link yang mencurigakan. Ajarkan mereka untuk tidak mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal dan melaporkan email tersebut atas pesan aneh kepada orang dewasa. Yang kelima, edukasi terbuka dan rutin. Bangun komunikasi terbuka dengan anak sehingga mereka merasa aman untuk berbicara jika ada sesuatu yang aneh terjadi saat mereka menggunakan internet. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat peningkatan kasus kejahatan siber dan pornografi anak selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014, terdapat 322 kasus kejahatan siber pada anak. Sementara pada tahun 2019, meningkat hingga 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime KPAI, Margaret Aliatul Maimunah menyatakan, ada beberapa hal yang harus diwaspadai orang tua terkait kejahatan siber pada anak, mulai dari perisakan hingga yang terparah, kasus pelecehan seksual lewat dunia maya. Margaret menambahkan kasus pelecehan seksual paling banyak dilaporkan ke KPAI dibandingkan kasus cyberbullying atau penyalahgunaan data anak. Namun, penyalahgunaan data sering dijadikan pintu masuk agar pelaku bisa berkomunikasi dengan anak. Yang paling banyak masuk ke kita itu ya kasus kekerasan seksual online, misalnya anak yang diajak untuk memproduksi video pornografi, misalnya kayak gitu, cyberbully, paling itu. Tapi kalau misalkan untuk yang data anak di ini, enggak. Paling yang terjadi ya orang-orang pelaku itu ketika mengincar anak, untuk kasus-kasus extortion itu, dia mengubah profil dirinya. Dia yang melakukan manipulasi ya, karena dia mengubah profilnya itu menjadi profil anak. Kadang-kadang dia mengubah profilnya menjadi profil seperti gurunya anak, misalkan seperti itu. Jadi mengubah profil gimana caranya dia itu bisa diterima oleh anak untuk melancarkan aksinya, karena memang mereka ini ya bisa dikatakan para kaum pedofil saya kira. Untuk menghindari kejahatan terhadap anak di dunia maya, psikolog pendidikan dan anak Anissa Samanta berpendapat, pendampingan orang tua di rumah menjadi hal yang utama. Membuat kesepakatan aturan waktu mengakses gadget juga penting untuk dilakukan. Anissa juga meminta agar orang tua dan anak memperkuat ikatan dan komunikasi selama masa pandemi ini, terutama bagi anak yang beranjak remaja. Karena untuk sama remaja kita nggak bisa lagi minta, handphone kamu sini, gitu, malah mau lihat, gitu. Itu privasi dia soalnya. Tapi yang tadi sama seperti anak usia di bawah 13 tahun, kita tetap harus ingatkan sih secara online ini apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita ini. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya.